Disilakan duduk kembali. Sambutan Wakil Wisudawan oleh Saudara Florentina Dita Puspitasari, Sarjana Akuntansi. Lahir di Gunung Kidul pada tanggal 2 Maret 1997. Riwayat pendidikan, lulus dari SMK Negeri 1 Wonosari tahun 2015. Melanjutkan pendidikan tinggi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta, lulus tahun 2019. Pengalaman organisasi dan prestasi yang pernah diraih. Sebagai penerima program beasiswa bidik misi tahun 2015. Sebagai asisten di Laboratorium Komputer Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan 2019. Sebagai juara 2 dalam Accounting Olympia 2018 yang diselenggarakan STIE YKPN Yogyakarta. Sebagai top 5 of National Accounting Olympia 2018 yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada. Sebagai top 10 of Accounting Paper Competition yang diselenggarakan Universitas Diponegoro. Sebagai juara 3 dalam Accounting Race 2018 yang diselenggarakan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saudara Florentina Dita Puspitasari, Sarjana Akuntansi, disilakan. Yang kami hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta, Rektor beserta Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas dan Fakultas, para guru besar, dekan dan wakil dekan fakultas, direktur program pasca sarjana, ketua dan jajaran keluarga alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta, ketua lembaga, para pejabat struktural, bapak dan ibu dosen, segenap karyawan dan sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Ibu, orang tua wali wisudawan dan wisudawati, rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Dita Puspitasari dari Program Studi Akuntansi. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati dalam wisuda program sarjana dan pasca sarjana periode 3 tahun akademik 2018-2019
Universitas Atmajaya Yogyakarta. Puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di auditorium kampus 2 ini. Tentu hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi kita semua. Akhir yang mengembirakan atas perjalanan dan perjuangan panjang suatu kehidupan yang bernama perkuliahan. Oleh karena itu, saya menyampaikan profisiat kepada wisudawan dan wisudawati atas pencapaian gelar sarjana dan magister ini. Marilah kita mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Hadirin yang berbahagia, rasanya belum lama 3,5 tahun yang lalu, ada seorang gadis desa yang haus akan pendidikan dan bermimpi untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Gadis itu adalah saya. Saya berasal dari sebuah desa di Gunung Kidul. Jika rekan-rekan sekarang mengenal Gunung Kidul itu karena keindahan wisata pantainya, mungkin berbeda dengan para orang tua yang sekarang hadir di tempat ini, yang mengenal Gunung Kidul dengan kekeringan dan ketertinggalan. Namun di balik itu masih ada pribadi-pribadi kecil yang memimpikan masa depan gemilang. Ayah dan ibu saya adalah seorang buruh tani. Saya bersyukur memiliki keduanya yang rela berjuang tanpa mengenal panas dan hujan demi mendukung putrinya dalam meraih cita-cita. Tentu saya juga sangat bersyukur karena Universitas Atmajaya Yogyakarta memberikan kesempatan belajar bagi saya melalui beasiswa bidik misi. Masih teringat jelas ketika pertama kali saya menginjakan kaki di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini. Hanya berbekal keyakinan untuk belajar, tanpa mengenal satupun teman, dengan wawasan yang terbatas akan dunia perkuliahan. Namun hari demi hari berlalu, saya mencoba dan menemukan banyak pengalaman baru. Saya dan rekan-rekan di sini pasti juga tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya bercengkerama di selasar kampus menantikan sesi dimulai, bagaimana dulu rasanya begadang tugas dan laporan, dan esoknya harus berjuang bangun pagi untuk kuliah sesi 1, rasanya pulang malam bahkan hingga diusir satpam demi rapat organisasi, bahagianya ikut kepanitiaan, asisten dosen maupun asisten laboratorium, student staff, hingga jalan-jalan ke berbagai kota di Indonesia bahkan luar negeri untuk mengikuti kompetisi. Semua itu adalah proses, sehingga kita dapat menjadi kita yang sekarang berkumpul di sini mengenakan toga dan jubah kelulusan. Pribadi yang dikatakan berhasil tidak hanya berintelektual tinggi, tetapi juga kaya di hati. Di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini, kita diajarkan keduanya. Tidak hanya dibekali ilmu semata, namun universitas selalu mengajarkan kita untuk selalu memiliki kasih yang sejati, menjunjung tinggi kejujuran, dan senantiasa memperjuangkan kebenaran. Saya percaya dan yakin bahwa keberhasilan itu adalah proses, dan proses itu sendiri adalah perjuangan. Ayah saya selalu mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Maka dari itu, jangan biarkan ada ruang dalam diri kita untuk menyerah kalah, tetapi besarkan hati untuk setia dalam proses demi menjemput keberhasilan yang kita impikan. Hadirin yang berbahagia, suatu kebanggaan bagi kami dapat bergabung dalam Sivitas Akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebuah universitas yang toleran dan unik. Di dalamnya kami ditempa untuk menjadi pribadi yang berintegritas, unggul, inklusif, dan humanis dalam setiap aktivitas keseharian kami. Universitas Atmajaya Yogyakarta senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, tumbuh dan bergerak maju menjadi world class university. Kita semua selayaknya bangga menjadi bagian dari universitas berakreditasi A
yang pada tahun 2018 lalu, menurut data Pemeringkatan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Atmajaya Yogyakarta berhasil memperoleh peringkat 4 sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan kami tentu tak lepas dari bantuan dan campur tangan berbagai pihak. Di sini izinkanlah saya mewakili hati wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dosen, serta semua sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah bersinergi untuk memproses kami menjadi lulusan-lulusan yang terbaik. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada para orang tua yang senantiasa mencurahkan cintanya, tenaga, doa, bahkan seluruh jiwa raganya bagi putra dan putri kebanggaannya. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu saya yang telah mencurahkan kasihnya yang tiada berkesudahan. Semoga dengan kami memperoleh ijazah kelulusan pada hari ini, setidaknya boleh mengukir senyum bahagia di wajah ayah dan ibu semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya secara khusus menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengenyam pendidikan melalui program bidik misi periode 2015 hingga 2019 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, kami menghaturkan permohonan maaf atas tutur kata yang kurang pantas dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta selama kami berproses di sini. Bagi wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya menyampaikan profisiat atas prestasi yang telah dicapai. Semoga ilmu yang telah kita timba boleh menjadi bekal dalam bekerja, berkarya, ataupun dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Hari ini tentu bukanlah akhir dari pencapaian kita, namun sebuah jembatan bagi kita untuk melanjutkan perjuangan mencapai mimpi-mimpi lainnya. Tentu perjuangan tidaklah mudah, tetapi akan lebih mudah jika kita mulai melakukannya. Oleh karena itu, izinkanlah saya mengutip kalimat dari Bunda Teresa. Give the best you have and it will never be enough. Give your best anyway. Akhir kata bukan kata bisa yang saya ucapkan, namun selamat berjuang, selamat melayani dalam cahaya kebenaran. Tidak ada yang tak mungkin dalam setiap usaha kita, karena Tuhan senantiasa tuntun, berkati dan buka jalan bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Sambutan Wakil Alumni oleh Bapak Valentinus Nanang Wibisono, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Lahir di Tanjung Karang, 6 Maret 1983. Lulus dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2006. Lulus pasca sarjana Teknik Sipil Universitas Tarumanegara Jakarta tahun 2013. Tahun 2010 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT VNW Optima Engineering. Kepada Bapak Valentinus Nanang Wibisono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, disilakan.
yang kami hormati Koordinator Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, serta semua pejabat struktural UAJY, Romo, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Yang berbahagia, orang tua, wali, dan wisudawan, wisudawati, serta segenap tamu undangan. Salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas kelulusan Anda dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Toga dan jubah hitam yang Anda kenakan hari ini mengembalikan memori saya 13 tahun yang lalu. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun di benak saya saat itu bahwa kelak saya akan berdiri di podium ini untuk memberi kesan dan pesan kepada adik-adik saya. Jadi, bagi para wisudawan dan wisudawati yang ada di ruangan ini, mungkin saat ini Anda hanya duduk dan tenggelam dengan seremonial ini. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda kelak, Anda juga bisa berdiri di sini. Ada 4 hal penting yang saya sampaikan dalam sambutan saya. Pertama, intelektual. Saya adalah alumni program studi teknik sipil. Jujur saja, saya tidak pandai berbicara dan tidak punya banyak kosakata kecuali dalam bidang teknik sipil. Selama duduk di bangku kuliah, otak kiri saya bekerja lebih dominan dibandingkan daripada otak kanan. Otak kiri mengendalikan matematika, logika, penalaran, persepsi, analisis, dan bukti. Sementara otak kanan mengandung sisi kreatif manusia, gagasan, imajinasi, dan intuisi. Ketika Anda masuk ke dalam dunia kerja, pintar matematika saja tidak cukup. Anda harus berpikir kreatif, memiliki ide yang kompetitif, dan mampu mengkomunikasikan gagasan Anda dengan baik. Otak kiri dan otak kanan harus bekerja, seringkali dituntut bersamaan. Inilah kecerdasan intelektual Anda. Kedua, emosional. Banyak sekali orang berpendidikan tinggi tidak memiliki status ekonomi sosial menengah ke atas. Namun, mereka tidak bisa menjelaskan emosi dan ekspresi. Mereka tidak tahu bagaimana berbicara dengan baik dan pada situasi yang tepat. Sebagian besar orang pintar gagal berkompetisi hanya karena mereka tidak memiliki keterampilan emosional. Saya yakin Anda semua dibesarkan dengan pendidikan karakter yang baik sejak kecil hingga saat ini. Anda mungkin merasa sudah memiliki pengalaman mengendalikan perasaan dalam diri sendiri. Tetapi di dunia profesional nanti, Anda harus peka terhadap situasi orang lain. Harus mampu bertutur santun dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Pikiran rasional dan pikiran emosional harus seimbang. Berpikir dengan kepala, merasakan dengan hati, inilah kecerdasan emosional Anda. Ketiga, mental. Ketika Anda memilih untuk bekerja ataupun berbisnis dari nol, maka tantangan dan hambatan akan selalu ada. Keberhasilan Anda dalam dunia kerja ditentukan apakah Anda kuat ketika menghadapi tekanan dan cobaan. Saya memiliki beberapa karyawan muda yang hanya bekerja
dalam hitungan bulan maupun minggu. Persoalannya, mereka tidak mampu melihat peluang, tidak kuat ketika menghadapi tekanan pekerjaan, tidak mampu menyelesaikan deadline yang menumpuk, hingga tidak tahan dengan kritik klien dan atasan. Ini juga yang menjadi keluhan bagi rekan-rekan sesama wira swasta. Menurut Willard Marriott, kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang anginnya, semakin kuat pohon-pohonnya. Di dunia kerja, daya juang Anda akan diuji. Inilah kecerdasan mental. Keempat, spiritual. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di kampus ini, saya maupun Anda dikenalkan dengan slogan UAJY, Service in Lumen Veritatis, atau melayani dalam cahaya kebenaran. Ingatlah selalu kata cahaya kebenaran yang akan menuntun hidup Anda di jalan Tuhan. Tidak peduli apapun agama Anda, ke depan tidak menutup kemungkinan Anda akan dihadapkan banyak godaan untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Korupsi misalnya. Tidak lagi mengenal laki-laki perempuan, tua muda, kaya miskin, pengusaha pekerja, profesor sarjana. Semua itu terjadi akibat manusia sudah tidak mampu lagi memilih mana yang baik dan tidak baik. Maka pesan saya, milikilah prinsip hidup dan moral yang baik, hati nurani yang bersih, dan bertindaklah dengan bijaksana. Inilah kecerdasan spiritual. Terakhir, saya berpesan kepada lulusan Universitas Atmaja Yogyakarta, jagalah nama baik alma mater dimanapun Anda berada. Entah Anda memilih bekerja, berwirausaha, maupun menempuh pendidikan berikutnya. Ketika keluar dari aula ini, Anda sudah menyandang predikat alumni Universitas Atmaja Yogyakarta. Ketika Anda berkarya dengan baik, maka tidak hanya bermanfaat bagi hidup Anda dan keluarga Anda, tetapi juga bagi adik-adik angkatan Anda, dosen dan staf di UAJY ini. Demikian pesan yang saya bisa sampaikan pada sambutan pagi ini. Sekali lagi, selamat bagi para wisudawan dan wisudawati, selamat kepada para dosen dan staf yang sudah berhasil membawa para anak didiknya hingga sampai pada kelulusan mereka. Semoga sukses dan Tuhan memberkati. Pidato wisuda oleh Rektor. Disilakan. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 DIY atau yang mewakili, para pejabat sipil dan militer, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta, Romo Moderator, Pembina dan Pengawas Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta, Ketua Pengurus Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas, pimpinan dan anggota Senat Akademik Fakultas, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta, para guru besar dan dosen UAJY,
keluarga alumni UAJY yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Nanang, Sivitas Akademika UAJY, segenap undangan, para orang tua, wali, dan keluarga wisudawan-wisudawati, para wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para wisudawan-wisudawati dan para tamu undangan yang berbahagia, di hari penuh karunia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena berkat kasih-Nya kita semua bisa hadir dan menyaksikan bersama upacara wisuda putra-putri tercinta yang telah menuntaskan proses pendidikan di UAJY, baik jenjang sarjana maupun pasca sarjana. To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society, tulis Theodore Roosevelt. Mendidik manusia dalam pikiran bukan dalam moral berarti mendidik sebuah ancaman bagi masyarakat. Untuk itulah semboyan UAJY bukan ilmu semata, selalu diperhatikan secara konsisten seperti yang tadi juga disampaikan oleh wakil wisudawan. Proses belajar mengajar serta mendidik para mahasiswa menjadi lebih pintar secara akademis bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak diraih. Ada tujuan dan harapan yang lebih mulia yang senantiasa ingin dicapai, yakni agar setiap mahasiswa mampu menemukan dan mengembangkan potensi seutuhnya serta mengalami transformasi hidup menjadi pribadi yang berkesesuaian dengan visi dan misi yang senantiasa diperjuangkan oleh kampus, yaitu lulusan yang unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Pendidikan nilai ini akan selalu diterapkan oleh UAJY sebagai wujud tanggung jawab sekaligus pembekalan terhadap para lulusannya dalam menghadapi gempuran globalisasi yang berimbas pada pertentangan nilai dan moralitas. Para wisudawan, wisudawati, dan para tamu undangan yang berbahagia. Sampai saat ini setidaknya belum semua mesin mengambil alih hidup kita secara keseluruhan. Meskipun mereka telah merembes ke hampir setiap sendi kehidupan kita, mempengaruhi cara hidup kita, bekerja, dan juga menghibur kita. Dunia tengah memasuki revolusi industri keempat, abad artificial intelligence, era eksponensial yang menghasilkan perubahan besar dalam berbagai bidang dan dimanfaatkan baik oleh perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya, dan pada akhirnya mengubah tatanan sosial di masyarakat. Penetrasi pengaruh ini dapat disaksikan mulai dari asisten pribadi yang didukung suara seperti Siri dan Alexa, yang dilengkapi dengan speech synthesis markup language, hingga teknologi yang lebih mendasar seperti algoritma perilaku, pencarian sugestif, dan self-driving yang digerakkan secara mandiri. Lahirnya teknologi genomik dapat menciptakan revolusi tentang bagaimana mendiagnosis dan mengobati penyakit. Saat ini,